pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat pula bagi saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya ingin menyingkapkan sesuatu yang untuk saya sesuatu yang luar biasa. Nanti sudah akan dengar terjemahan-terjemahan firman Tuhan ini, dan itu yang membuat saya kemudian tersenyum. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan berkati semua pemirsa, supaya sesudah kami mendengarkan firman Tuhan ini sebentar, kami dapat tersenyum bahagia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Amsal pasal 31 ayat 25. Amsal 31 ayat 25, demikian bunyi firman Tuhan. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Amin. Saya bacakan 4 terjemahan yang berbeda-beda. Ini saya suka sekali sekalian. Ini dari King James Version, katanya, she, ini perempuan ya, she make ini tentang perempuan. Strength and honor are her clothing, and she shall rejoice in the time to come. Di bawah kata shall, ibu ini pasti bergembira menghadapi hari-hari yang akan datang. Kenapa demikian?
ia sudah buat persediaan yang cukup, bahkan lebih dari cukup sampai bisa dijual. Oke, kita mendengar itu terjemahan dalam Messianic. Ya, terjemah Messianic katanya begini: strength and dignity are her clothing. She loved at the time to come. Dia tertawa bila memandang ke masa depan. Luar biasa. Saya baca lagi, lebih ramai lagi ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Ia berwibawa dan dihormati dan tidak khawatir tentang hari nanti. Ya, bagaimana orang khawatir bisa tersenyum menghadap masa depan? Itu luar biasa. Ini yang khusus untuk saya, saudara sekalian. Untuk saudara juga yang sudah seumuran dengan saya. Dari firman Allah yang hidup. Kekuatan dan kemuliaan ada padanya, dan ia tidak takut akan usia lanjut. Saya tidak bisa tahan, saudara sekalian. Jadi kalau saya sudah punya persiapan rohani yang cukup, maka saya tidak takut menghadapi usia lanjut. Saya sudah menjaga track record saya. Di sini, ibu-ibu di sini sudah boleh baca dari ayat yang ke-10. Ya, luar biasa dia persiapan. Jadi musim semi, musim panas, musim gugur, dia siapkan, sampai pakaian pun dia siapkan. Dia punya pembantu, rupanya dia orang kaya. Tetapi dia tidak pernah biarkan tangannya diam. Dia menenun sendiri, merajut sendiri pakaian panas untuk keluarganya di musim dingin. Begitu juga persiapan yang lain-lain. Saya pernah melihat di media sosial tentang satu keluarga yang tinggal di sebuah negara yang 4 musim. Ya, suami istri itu mereka sendiri tinggal di situ. Mungkin anak-anak sudah sekolah atau bekerja di kota. Tetapi mereka luar biasa sekalian. Mereka siapkan semua susu dan lain-lain untuk musim dingin. Mereka sudah siapkan kayu bakar misalnya untuk musim dingin, untuk pemanasan. Itu luar biasa, saudara sekalian. Jadi ibu ini begitu, saudara sekalian. Mengapa ini ibu yang dipentingkan di sini? Biasanya yang mempersiapkan segala sesuatu itu ialah laki-laki. Terutama kalau dia misalnya belah kayu. Tetapi kita melihat juga misalnya di media sosial juga kita bisa lihat bagaimana ada perempuan-perempuan yang begitu tangguh angkat balok-balok kayu besar untuk persiapan untuk musim dingin, karena daerah mereka memang menghadapi musim dingin. Loh, kalau begitu bagaimana? Mereka tidak ada listrik di situ ya? Ada listrik. Tapi sudah tahu, kalau ada badai salju, listrik pun mati. Untuk itu kita tidak ikut mati. Kenapa? Kita sudah punya persiapan kayu bakar yang cukup untuk pemanasan sampai listrik menyala lagi. Itu namanya apa? Persiapan. Secara rohani, mari sudah punya persiapan. Sudah ingat kan? Itu 10 anak darah itu, 5 bijaksana, 5 bodoh. Kenapa itu disebut bodoh? Karena mereka tidak punya persiapan. Kita tentu saja tidak membayangkan masa depan yang buruk. Tidak. Kita punya jaminan firman Tuhan. Dari mana? Yeremia 29:11. Tuhan menjanjikan bagi kita masa depan yang penuh harapan, masa depan yang penuh damai sejahtera. Tetapi jaga-jaga juga. Ya, ketika ada badai, ketika ada goncangan gempa bumi, kita sudah siap. Oleh karena kehidupan rohani kita sudah ditata baik, dan kita semua tidak mau ketinggalan ketika kita mengalami masa-masa sulit. Itu yang penting sekali kita ingat sekarang, namanya persediaan
rohani yang cukup dan memadai. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang Kau berikan kepada kami. Berkati kami saat ini dengan firman-Mu. Berikan anugerah kepada kami semua, supaya kami mengalami kekuatan baru, karena kami punya persediaan rohani yang cukup untuk menghadapi masa depan, bahkan masa depan yang mungkin ada kesukaran dalamnya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.